Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini. Kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kesempatan Tuhan memberikan kita untuk hidup, diberi nafas hidup. Oleh karena itu, pagi hari ini mari kita giat di dalam Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman-Nya. Mari kita berdoa untuk segala sesuatu. Mari kita berdoa sebelum memulainya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru. Terpujilah nama-Mu. Kami berbahagia, bersyukur atas kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami pagi hari ini. Pimpin kami di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam perenungan ya Roh Kudus, supaya kami mengerti maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat 1 mulai. Firman-Nya hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, yang mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari samaan akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tak boleh kamu lupakan, yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari langit. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara-saudara kita yang kekasih, telah menulis surat kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Penutup. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan
dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Perikop ini mengajak kita untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kenapa? Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mengapa demikian? Kita diharapkan terus bertumbuh dalam pengenalan, bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena dikatakan hari-hari terakhir akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar sesat. Oleh karena itu, di zaman akhir ini mari kita giat di dalam Tuhan. Tuhan mau kita giat di dalam Dia, Tuhan mau kita hidup di dalam Dia, dan mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita baca ini mengingatkan, kalaupun di luar sana banyak pengejek-pengejek, tetapi kita yang percaya di dalam Yesus Kristus mau terus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Percayalah, Dia Juru Selamat kita. Mari kita beritakan kabar baik. Di zaman akhir ini semakin banyak pengejek. Kita yang percaya kepada Yesus untuk semakin giat di dalam Tuhan. Kita percaya kasih karunia, kita percaya anugerahnya, kita percaya keselamatannya, janjinya. Ya, Dia berjanji dan Dia katakan mau dan hendak dan akan dan terus memelihara orang yang percaya. Ya, perhatikan ayat 9, dia katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, ayat 9 dari bacaan kita, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Apa yang Dia janjikan kepada kita sebagai orang percaya, apa yang Dia janjikan di dalam rancangannya yang luar biasa itu, Dia katakan Dia tidak lalai menepati janjinya. Nah, ini dia. Biarlah pagi hari ini untuk kita semakin giat dan mempercayakan hidup kita kepadanya, supaya kita mau dipakainya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.